Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mewiring dan memasukkan parameter pada frekuensi drive atau variabel frekuensi drive PFD ATP 320 dari Schneider. Mari kita buka dulu job sheet-nya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang plus minus frekuensi kontrol. Ini sebenarnya menjalankan Pod 2 reverse ya. Jadi judulnya itu di sini menjalankan Pod 2 reverse, tapi di sini menaikkan dan menurunkan frekuensi kontrolnya tidak menggunakan potensiometer, tapi kita akan gunakan push bottom up down ya. Jadi ada dua buah push bottom yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan frekuensi sehingga kecepatan atau speed motor bisa berubah. Nah ini, nah jadi tujuannya tetap untuk mengetahui parameter setting daripada PFD ya. Nah ini atau PS. Maaf di sini kita ini PFD ya. Nah ini PFD. Nah ini juga masih menggunakan PFD ATP 320. Ini kontaktor magnet sebagai watchdog nantinya. Push bottom, selector switch dan pengaman yang lainnya ya. Ini kita tidak bisa masukkan. Nah, di sini nanti ada rincian informasi, ada judul, ada daftar komponen, ada penjelasan topologi nanti. Nah, ini penjelasannya nanti di sini kita PFD-nya adalah 0,75 sampai 1 horsepower ya. Tegangannya 380 sampai 500 volt, frekuensinya sampai 50 Hz. Manual guide-nya nanti kita pakai ATP 320. Nah ini bentuknya kita masih menggunakan sistem book ya, bukan yang compact karena yang ada di sekolah kita hanya menggunakan yang book. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di sekolah kita supaya anak-anak kita bisa langsung praktek. Nah nanti di sini, nah ini bagian wiringnya. Ini factory setupnya masih configuration-nya adalah 2 wire ya, 2C. Jadi nanti di TCC-nya kita gunakan 2C atau 2 wire ya. Nah, run motor untuk Pod 1 nanti dimasukkan ke digital input 11. Nah, ini nanti di sumbernya atau COM-nya nanti atau sumber utamanya dimanfaatkan plus 24 volt yang ada di PFD itu sendiri. Nah, sedangkan untuk yang reverse atau menjalankan mundur atau berarah lawan jam, kita gunakan yang digital input 12. Nah, ini nanti dikoneksikan juga sumbernya ke 24 volt. Nah, untuk pengontrolan speed up atau positif dari frekuensi, kita nanti akan masukkan ke DI13 dan di parameternya kita akan masukkan ke L13 ya, atau LI3, di sini DI3. Karena di parameternya itu tidak menggunakan sistem D yang ada tertulis seperti di wire ya, di wiring. Nah, jadi di parameternya itu ditulis LI3 atau L13. Nah, sedangkan speed down-nya kita gunakan DI4 ya. Nah, sedangkan frekuensi ini maaf, ini sudah tidak dipakai. Kita hapus ya. Ini sudah tidak kita pakai. Kenapa kita tidak pakai? Karena sekarang speed up dan speed down-nya menggunakan push bottom. Nah, ini kita sambil oke. Nah, nanti nah ini wiringnya maaf ini masih kurang wiringnya, ini baru reverse forward, nanti ditambah di sini. Baik, ini wiringnya kita gunakan Key Electrotech ya untuk menggambarnya supaya lebih gampang. Video yang lama sudah saya sampaikan bagaimana cara menggambar atau membuatan penggambarannya. Nah, di sini nanti menggunakan bisa di-download ya nanti ATP 320 Programming Manual English ya. Nah, ini nanti di halaman 155 nanti di sini ada yang pertama kita biasa ya. Sebelum masuk ke sini sebenarnya ada yang namanya settingan factory atau settingan pabrik. Yang kita gunakan biasa adalah configuration full, terus masuk ke FRS
nanti terus FFS1 ini, terus FRY1 nanti all-nya dikeataskan, terus ada GFS ya, dieskan. Itu untuk mengembalikan PFD kita pada settingan pabrik. Ini kalau kita settingan pabrik ini berarti semua memori yang ada di PFD itu dihilangkan alias dimasukkan kembali kepada settingan pabrik. Nah, ini untuk memudahkannya. Nah, kalau sudah settingan pabrik masuk, maka kita baru masukkan settingan sesuai dengan nameplate motor kita. Nah, kalau sudah sesuai dengan nameplate motor kita dimasukkan nanti seperti frekuensinya 50 Hz, tegangan 380, terus speednya 2710, terus arusnya itu 0,5, arus thermalnya 0,4. Nanti kalau udah dimasukkan baru kita masuk ke sini ya, ke programming untuk up down frekuensi. Jadi di sini ada configuration full, masuk ke CTL ya, terus ke RFC, masuk ke FR2 dan UPTD. Nah, UPTD ini adalah untuk up down frekuensi. Nah, setelah udah beres baru kita dia mau kemana functionnya. Nah, nanti diatur. Maka di sini configuration full, nanti ke function, masuk ke UPD ya, ini untuk up downnya. Namun yang up-nya kita gunakan di sini L13 dan yang down-nya kita gunakan L14. Dan di sini ada steering menggunakan run. Jadi di sini nanti data-data yang kenaikan dan penurunan frekuensi terakhir itu bisa disimpan di run ini, sehingga kalau kita lepaskan push bottom up misalkan di 20, pada saat dilepaskan ya udah 20 tersimpan di situ. Nah, kalau tidak pakai run berarti dia mati karena tidak ada pengaturan frekuensi. Nah, ini di halaman 155-nya. Nah, di sini ya UPTD plus minus speed atau plus minus speed command. Nah, ini nanti kita akan gunakan seperti ini. Nah, nanti kita akan praktekkan dan kita akan masukkan ke dalam program. Mari kita praktekkan dan masukkan parameter programming daripada ATP 320. Baik, kita mulai untuk wiring plus minus frekuensi dengan menggunakan push bottom ya. Jadi ini nanti jadi push up, jadi dia menaikkan frekuensi, yang ini push down, dia menurunkan frekuensi. Nanti ini untuk forward, ini untuk reverse. Nah, ini rangkaian watchdog-nya kita sudah pasang biar tidak terlalu lama. Nah, sekarang kita akan pasang rangkaian plus minus untuk penambahan dan pengurangan frekuensi. Nah, ini kita memanfaatkan untuk reverse forward ini masih dua wire ya. Jadi kita ini 14-nya masuk ke sini sebagai sebagai sumber. Nanti dari sini masuk sini. Nah, terus dari sini nanti masuk ke 3. Dari 3 juga masuk ke 3 untuk sumber up dan down ya, atau plus minus daripada penaikan atau penurunan frekuensi. Nah, coba kita sekarang, nah yang ini untuk reverse kita pakai digital input 2. Nah, ini kita bedakan, ini untuk forward kita gunakan digital 1. Nah, ini untuk up kita gunakan digital input 3, dan untuk down ini kita ke digital input 4. Oke. Nah, ini sudah selesai di wiringnya. Kita coba setting parameter. Oke, kita nyalakan dulu powernya, nyalakan magnetiknya, nyalakan watchdog-nya. Oke, nah ini udah siap ya. Maka kita akan sekarang menyeting parameter. Nah, nanti menyeting parameter kita dekatkan ya supaya lebih jelas. Nah, ini oke. Nah, di sini biasa kita akan menyeting ke settingan pabrik dulu ya. Ini sudah RDI atau ready. Kita klik, kita cari configuration. Nah, ini FCS, kita klik FCS 1, oke. Ini oke. Kita escape.
Nah, terus cari FRY, klik, ini dinaikin, klik. Nah, ini udah naik ya, oke. Terus cari GFS ya. Nah, ini di yes kan. Oke, kita tekan lebih lama supaya kedip-kedip lampunya berhenti. Oke, sudah selesai. Nah, ini udah kembali ke settingan pabrik ya. Nah, sekarang kita tinggal setting dengan nameplate motor kita ya. Nah, ini nameplate motor kitanya ada di sini ya. Nah, ini nameplate motornya. Nah, nanti kita coba sekarang buat ke, nah, ini dari config kita cari full simple. Nah, ini TCC nya kita klik harus 2C ya. Oke, ini masih TCC 2C. Nah, nanti kita coba escape, terus kita CFP nya tidak usah, ini frekuensinya masih 50. Oke. Nah, ini powernya motor kita 0,18, kita putar, masukin ke 0,18. Ini kita klik agak lama supaya kedip-kedip di sininya ya berhenti, kita lepas. Nah, tegangannya 380. Oke, 380, klik, pas. Nah, NCR nya arusnya 0,5, klik, pas. Ini masih tetap 50. Nah, ini 2700. Nah, kita putar ya, kita masukkan ke 2700. Oke, 2700. Nah, ini kita putar terus. Nah, ini 2700 ya, 2710. Maaf, 2710. Ini menguranginya jadi berlawanan jarum jam. Oke, kita klik, pas. Ini masih tetap 60 Hz, dianggapnya ini enggak usah. Terus, nah, ini untuk arus TWL nya 80% daripada 0,5, jadi hanya 0,4. Oke, klik, pas. Akselerasinya masih tetap 3 detik ya. Nah, ini deklarasinya juga masih tetap 3 detik, kita tidak rubah. Low speednya dari 0 ya, low speednya dari 0, frekuensi 0, high speednya 50, jadi kalau mencapai high speed 50. Oke, selesai. Baru kita setting untuk plus minusnya. Nah, dari full kita masuk ke CTL ya, cari CTL. Nah, ini oke, ini diganti ke RFC. Nah, ini RFC. Oke, ini diganti ke FR2 ya. Oke, kita klik, pas. Nah, nanti dari FR2 ini udah langsung kita klik. Nah, di sini nanti ke UPTD ya. Nah, ini kita klik, pas. Oke, sekarang kita akan menyeting untuk plus minus frekuensinya dengan menggunakan push button. Nah, kita escape dulu, kita sampai ke full, klik, nanti kita cari function, kita cari function. Oke, kita cari ke UPD ya. Mana UPD? Nah, oke, kita, nah ini up speed, kita klik. Nah, ini kita ganti jadi digital input 13, atau di sini LI 13 ya. Oke, kita klik, pas. Nah, nanti DSP nya ini down-nya kita gunakan yang digital input yang 14, kita klik, kita ganti jadi LI 14, pas. Oke, nah sekarang kita cari STR ya. Oke, ini steeringnya kita ganti jadi run. Baik, ini udah selesai, semua parameternya kita udah masukkan, kita siapkan ke ready, kita baru akan jalankan ya. Nah, ini sekarang kita akan menjalankan yang forward dulu ya. Nah, ini kita masukkan.
Nah, ini udah frekuensinya ke 0 ya. Ini frekuensinya ke 0. Oke, nah sekarang kita tekan yang up pelan-pelan ya. Nah, itu naik. Kalau dilepasin dia udah berhenti, berarti di 24. Kalau kita tekan lagi, dia terus naik lagi. Jadi kalau yang kemarin kita gunakan activation lokal, ini diputar. Kalau menggunakan yang ini kita putar. Nah, kalau kita mau menurunkannya kan, kalau kemarin di nolkan ya, ini di berlawanan jarum jam. Kalau ini kita tekan, ini downnya. Nah, ini untuk menurunkan tegangannya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita mau yang reverse, nah kita putar yang ini. Oke, kita up-kan motornya. Nah, itu. Nah, ini sininya min ya. Nah, itu udah min. Ini min. Ini kita down-kan lagi. Nah, ini kita tekan ya. Ini jadi down. Nah, itu ya. Jadi sekarang kalau sedang ini jalan, nah ini kan sedang min ya, ini saya jalani nih. Misalkan 13. Terus ini kan lagi reverse ya. Terus kita ini dijalankan si yang forwardnya. Nah, itu nggak bisa karena ini sudah prioritas. Nah, jadi dimatikan kalau ini baru nah kalau dimatikan baru ini nyalakan, ya udah langsung ke 12 karena tadi belum di down. Nah, sekarang kita down ke 0. Nah, udah sampai seperti itu. Nah, itulah praktek wiring dan penyetingan parameter untuk plus minus atau menaikkan dan menurunkan frekuensi dengan menggunakan push bottom. Jadi tidak hanya menggunakan potensio eksternal dan potensio lokal activation, ternyata untuk up down-nya masih bisa menggunakan push bottom. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, ini sekarang kita jalankan forward ya. Kita naikkan. Oke, 39 kita matikan forwardnya, atau kalau pada saat kita jalankan kita turunkan dulu. Nah, ini kita turunkan. Nah, kalau misalkan kita ini matikan, karena ini masih ada tersimpan ya tadi, jadi run gitu untuk menyimpan data terakhir. Nah, ini kita nah ini yang tadi. Kalau kita naikkan lagi, nah gitu, kita down. Oke. Nah, itulah untuk praktek daripada plus minus atau up down atau menaikkan menurunkan frekuensi dengan menggunakan untuk reverse forward dan menaikkan menurunkan frekuensi dengan menggunakan push button. Alhamdulillah, demikianlah praktek untuk wiring dan pemasukan parameter di parameter programming di ATP 320. Dan alhamdulillah kita berhasil untuk menjalankannya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, silakan dimasukkan ke kolom komentar sehingga kita akan terus menambah hasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita yang lain. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.